Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aulia Savitri dengan NPM 719710372. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum saya dengan judul Kingdom Fungi dengan mata kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Nur Hidayat MSI dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Baik, yang pertama yaitu judul praktikum yaitu Kingdom Fungi. Yang kedua tujuan praktikum. Tujuan praktikum untuk percobaan pertama yaitu untuk mengetahui apa yang menyebabkan bonggol jagung berubah warna dan untuk mengetahui apa saja yang tumbuh pada bagian bonggol jagung. Untuk percobaan kedua, yaitu untuk mengetahui apa yang membentuk gelembung dari kocokan fermipan dan larutan gula, dan untuk mengetahui mengapa membentuk gelembung dari larutan gula dan kocokan fermipan. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahannya. Alatnya yaitu ada kamera atau HP, yang kedua ada wadah, dan yang ketiga ada sendok. Untuk bahan-bahannya yaitu ada bonggol jagung, gula pasir 1 sendok makan, dan fermipan 1 sendok makan, serta air setengah liter atau 500 ml. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Untuk percobaan pertama yaitu bonggol jagung. Pertama, ambil 1 buah jagung, lalu direbus. Setelah itu pisahkan jagung ini dari bonggolnya hingga bersih. Kemudian setelah itu tempatkan bonggol jagung ini di tempat yang teduh tanpa terkena sinar matahari langsung atau hujan. Lalu kita amati selama 5 hari berturut-turut dengan jam yang sama, dengan waktu yang sama. Untuk yang percobaan kedua yaitu prosedur kerjanya. Pertama, kita menyiapkan air sebanyak setengah liter atau 500 ml. Selanjutnya, masukkan gula 1 sendok makan, lalu kita aduk hingga membentuk homogen atau tercampur. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan fermipan ke dalam larutan gula tersebut, lalu kita aduk atau kocok hingga membentuk sedikit gelembung. Setelah itu lalu diamati dan dicatat hasil pengamatannya. Pada hari pertama yaitu tidak terdapat apa-apa di bonggol jagung ini dan juga tidak berubah warna. Tetapi bonggol jagung ini menimbulkan bau yang kurang sedap. Pada hari kedua yaitu pada percobaan bonggol jagung ini, di bonggol jagung itu terdapat bintik-bintik jamur dan juga ada hama, dan baunya itu sudah tidak menyengat seperti di hari pertama. Pada pengamatan di hari ketiga, yaitu di bonggol jagung ini semakin banyak jamurnya dan juga ada sedikit hama yang menempel di bonggol jagung tersebut. Pada pengamatan di hari keempat, yaitu di bonggol jagung ini sudah banyak tumbuh jamur dan juga perubahan warnanya itu sudah agak pucat, serta baunya itu sudah tidak menyengat seperti di hari kemarin. Pada pengamatan di hari kelima yaitu di hari terakhir,
Pada bonggol jagung ini terdapat lebih banyak jamur dan juga ada perubahan warna pada bagian-bagian tertentu, dan ukuran bonggol jagung ini semakin mengecil. Juga baunya sudah tidak menyengat seperti hari-hari sebelumnya. Pertama, kita menyediakan air 500 ml atau setengah liter. Lalu selanjutnya masukkan gula pasir 1 sendok makan. Setelah itu diaduk hingga larut. Sudah agak larut. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan vermipan. Lalu diaduk hingga rata. Diaduk hingga rata. Setelah diaduk beberapa saat, larutan sudah mulai muncul gelembung. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas percobaan pertama terlebih dahulu. Fungi atau jamur adalah organisme eukariotik yang bersel tunggal atau banyak dengan tidak memiliki klorofil. Jamur termasuk ke dalam makhluk hidup heterotrof atau memperoleh makanan dari organisme lain. Jamur hidup secara saprofit atau hidup dengan mengurai sampah organik. Dikutip dari Bambang tahun 2006. Pada bonggol jagung ini terdapat jamur Aspergillus flavus yang memiliki hifa tidak bersekat atau senosit. Aspergillus flavus ini merupakan kapang saprofit di tanah yang umumnya memiliki peranan penting untuk pendaur ulang nutrisi yang terdapat pada sisa-sisa makanan atau binatang. Dikutip dari Kimball tahun 1983. Bonggol jagung ini memiliki pengaruh yang sangat besar kepada kualitas fisik jamur yang lebih baik. Dan juga manfaat bonggol jagung ini juga dapat melancarkan sistem pencernaan makanan. Dikutip dari Priyono tahun 2020. Jadi dari percobaan pertama yaitu dapat saya simpulkan bahwa perubahan warna pada bonggol jagung itu disebabkan karena adanya jamur yaitu Aspergillus flavus, dan juga yang tumbuh di bonggol jagung itu jamur Aspergillus flavus dan semacamnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas
pada percobaan kedua. Jamur yang terdapat di dalam Vermifan yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Menurut Hastuti tahun 2015, di sini jamur Saccharomyces cerevisiae sangat berperan penting dalam proses pembuatan makanan yaitu fermentasi. Saccharomyces ini memiliki ciri-ciri pertunasan multipolar, yaitu muncul jamur di sekitar ujung-ujung sel. Saccharomyces ini bersifat fermentatif atau melakukan fermentasi, yaitu memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Dan karbon dioksida ini yang akan membentuk gelembung-gelembung di permukaan larutan tersebut. Dan juga yang menyebabkan adanya gelembung di dalam larutan gula dan kocokan Vermifan ini yaitu karena adanya karbon dioksida yang dipecah oleh Vermifan. Vermifan ini memecah, kan dikocok ya, itu dipecah menjadi karbon dioksida dan alkohol dari ragi atau Vermifan yang sudah dikocokkan itu. Lalu itu terbagi menjadi dua, yaitu satunya karbon dioksida dan satunya alkohol. Nah, dari karbon dioksida ini yang menyebabkan gelembung pada permukaan larutan. Pernyataan tersebut dikutip dari Putri tahun 2017. Dapat disimpulkan dari percobaan yang kedua, yaitu apa saja yang membentuk gelembung dari kocokan Vermifan dan larutan gula, yaitu karena adanya karbon dioksida. Dan juga apa yang menyebabkan adanya gelembung di larutan gula dan kocokan Vermifan ini, karena saat dikocok Vermifan dengan larutan gula, nah Vermifan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang satu alkohol dan yang satu karbon dioksida. Nah, dari karbon dioksida ini yang bisa menimbulkan gelembung pada larutan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.